Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita kita mau coba lihat periode yang penting banget nih, yang benar-benar membentuk dunia Arab modern. Tahun 1940-an sama 1950-an. Coba bayangin deh, Perang Dunia II baru kelar, kekuatan kolonial mulai surut gitu kan. Nah, bangsa-bangsa Arab ini lagi di persimpangan jalan, cari bentuk baru, identitas baru. Betul, betul. Masa transisi yang krusial banget. Sumber kita kali ini dari karya klasiknya Albert Hourani, A History of the Arab Peoples. Kita bakal gali bab 22 yang ngomongin perubahan masyarakat yang drastis banget. Dan kita juga bakal sentuh dikit aspek-aspek dari bab 23 soal gimana budaya nasional itu mulai kebentuk di era yang penuh gejolak ini. Iya, dua bab ini saling berkaitan erat memang. Perubahan sosial dan budaya itu kan dua sisi mata uang ya. Nah, iya, jadi misi kita hari ini apa nih? Kita pengen coba ngerasain denyut nadi perubahan di era itu. Gimana sih kehidupan sehari-hari orang berubah? Terus, negara-negara baru ini mulai bangun dirinya gimana? Dan yang nggak kalah penting, soal identitas. Gimana gagasan soal bangsa, budaya nasional, itu mulai muncul dan diekspresikan. Itu pertanyaan kunci, memang. Gimana mereka mendefinisikan diri mereka kembali setelah era kolonial. Ini bukan cuma daftar tanggal sama peristiwa sejarah ya, teman-teman. Ini cerita soal pergeseran besar, cara orang hidup, kerja, mikir, ngerasain dunianya. Era yang penuh harapan, tapi ya banyak tegangannya juga. Oke deh, siap ya? Mari kita bongkar bareng-bareng. Siap. Oke, pertama nih. Kalau kita ngomongin perubahan masyarakat, yang paling kelihatan mata itu pasti soal orang pindah-pindah tempat, ya kan? Pergerakan penduduk. Hourani bilang ada dua arus besar nih yang ngubah peta demografi banget. Tepat sekali. Yang pertama itu dampaknya gede banget sampai sekarang. Emigrasi besar-besaran komunitas Yahudi dari negara-negara Arab. Terutama setelah Israel berdiri tahun 48. Oh iya, itu sering dibahas. Iya, komunitas Yahudi yang udah ratusan tahun jadi bagian penting di kota kayak Baghdad, Kairo, Damaskus, itu populasinya nyusut drastis. Mereka pindah ke Israel. Akibatnya, populasi Yahudi di Israel sendiri melonjak. Ya, hampir 3 kali lipat dalam waktu singkat. Dari sekitar 750.000 jadi 1,9 juta di tahun 1960. Ini jelas ngubah komposisi sosial, budaya, bahkan ekonomi di banyak negara Arab. Oke, itu arus pertama, keluar. Nah, arus kedua. Ini yang di dalam negeri ya berarti? Benar, ini yang sering disebut urbanisasi. Gede-gedean ini. Orang-orang dari desa, terutama anak muda, pada pindah ke kota. Rame-rame. Penyebabnya apa tuh biasanya? Kompleks sih, tapi intinya tekanan populasi di desa, tanah udah nggak cukup buat menghidupi semua orang yang jumlahnya nambah terus. Sementara di kota ada janji kerjaan, ada sekolah, ada gaya hidup yang dianggap lebih maju lah, lebih menarik gitu. Jadi bukan cuma pindah fisik ya, tapi bawa perubahan cara hidup juga pasti. Banget. Dan ini bikin tantangan baru buat kota-kota yang tiba-tiba jadi bengkak penduduknya. Nanti kita bahas lagi soal dampak di kotanya. Oke, sip. Nah, ngomongin kerjaan sama ekonomi nih, kan katanya ini masa pertumbuhan ya, habis perang gitu. Tapi kayaknya nggak sesimpel itu kan ya? Betul, betul. Ada pertumbuhan, nggak bisa dipungkiri. Misalnya produksi pertanian buat dijual, kayak kapas gitu, naik. Terus tambang fosfat di Jordania, Maroko, Tunisia juga berkembang. Tapi, ada tapinya nih kayaknya. Industri di barat. Ketergantungan gimana tuh maksudnya? Ya, investasi asing masih gede banget perannya di sektor-sektor utama. Terus bantuan luar negeri, entah dari barat atau lembaga internasional, jadi penting buat dana pembangunan. Oh gitu. Memang sih beberapa negara kayak Mesir itu sempat punya tabungan mata uang sterling dari sisa perang, bisa buat impor barang, tapi ya setelah itu habis. Sumber utamanya ya pinjaman sama bantuan. Dan tentu saja yang paling gede minyak. Nah, minyak. Ini pasti game changer banget ya. Fundamental. Hourani itu nekenin banget betapa strategisnya minyak Timur Tengah buat dunia waktu itu. Bayangin, tahun 1960 perkiraannya 60% cadangan minyak dunia itu ada di sana. Wow, 60%. Gede banget itu. Gede banget. Tapi ironisnya, nyambung ke soal ketergantungan tadi,
hak buat ngebor dan jual minyaknya itu, konsesinya, masih dipegang sama perusahaan-perusahaan raksasa barat. Jadi minyaknya di tanah Arab, tapi untungnya belum sepenuhnya lari ke sana ya? Belum sepenuhnya, tapi bagian yang diterima pemerintah, entah royalti atau pajak, itu jumlahnya gede banget. Dan terus naik. Gede banget. Seberapa gede emang? Aurani kasih data nih, tahun 1960, 61% pendapatan pemerintah Irak itu dari minyak. Di Arab Saudi lebih gila lagi, 81%. Gila. Dan negara-negara teluk yang kecil kayak Kuwait, ya bisa dibilang hampir 100% hidup dari minyak. Bahkan negara yang nggak punya sumur minyak sendiri kayak Suriah sama Yordania, itu dapat duit lumayan gede dari ongkos lewat pipa minyak. Ini bukan cuma nambah anggaran, ini ngubah total cara negara bekerja. Wah, ini menarik banget nih. Kalau duit minyak sebanyak itu masuk ke kas negara, terus ada juga pertumbuhan di sektor lain, nah pertanyaan pentingnya, siapa sih yang sebenarnya paling untung di level masyarakat? Apa kekayaan ini nyebar rata? Nah, itu dia. Aurani nunjukin kalau keuntungannya itu cenderung numpuk di kelompok tertentu aja. Di perdagangan misalnya, kelas pedagang lokal memang jadi lebih kuat. Oh ya? Iya, mereka berhasil ngambil alih porsi perdagangan impor-ekspor yang dulu banyak dipegang orang asing atau kelompok minoritas. Contohnya kayak di Irak, pas banyak pengusaha Yahudi pergi, itu kan buka ruang buat pedagang lokal. Di Mesir juga muncul perusahaan dagang kapas gede punya orang Mesir asli. Bank-bank lokal kita juga muncul. Tuh jadi kayak pusat keuangan kecil-kecilan gitu. Banyak bankir Lebanon sama Palestina di sana yang ngelola dan muterin lagi duit minyak dari negara-negara teluk. Oke, jadi kelas pedagang lokal naik daun. Terus kalau di pertanian gimana? Tadi kan disebut ada ekspansi lahan. Ceritanya agak mirip sih, ekspansi lahan pertanian baru, apalagi yang butuh modal gede buat irigasi dan lain-lain, itu lebih banyak nguntungin siapa? Ya, mereka yang udah punya modal atau akses. Maksudnya? Pemilik tanah luas, keluarga-keluarga terpandang di kota, atau ya pedagang kaya yang bisa invest di tanah. Kayak di Suriah sama Irak gitu contohnya. Mereka punya koneksi, punya akses ke kredit bank. Jadinya, kesenjangan antara tuan tanah gede sama petani kecil atau buruh tani bisa jadi malah makin lebar di masa ini. Jadi polanya gitu ya. Kemerdekaan sama pertumbuhan awal ini kayaknya malah nguatin elit lokal yang udah ada sebelumnya ya. Pedagang sama tuan tanah. Tapi di sisi lain tadi Anda bilang minyak itu justru nguatin negara. Ini kok kayak ada potensi bentrok ya? Atau minimal pergeseran kekuatan gitu? Tepat. Ini salah satu dinamika paling penting di periode ini dan seringkali jadi sumber ketegangan. Kemenangan nasionalisme dan kemerdekaan itu kan awalnya kayak ngasih angin seger buat borjuasi lokal ya kan? Iya, kesannya gitu. Tapi, hampir barengan, negara sebagai institusi itu malah tumbuh jadi kuat banget. Mungkin lebih kuat dari zaman kolonial malah. Kok bisa gitu? Apa aja yang dibangun sama negara? Hampir semua negara yang baru merdeka atau baru konsolidasi kekuasaan itu langsung ngebut bangun aparat negara modern. Tentara nasional diperbesar, dimodernisasi, polisi juga, birokrasi diperluas. Contohnya di mana aja tuh? Kita lihat ini di Mesir setelah Revolusi 52, di Suriah, Irak, Yordania, Lebanon. Terus di Afrika Utara juga, kayak Tunisia sama Maroko pas mereka merdeka. Bahkan Arab Saudi, yang tadinya agak pecah-pecah, berhasil nyatuin wilayah di bawah kontrol pusat yang lebih rapi. Cuma di pinggiran kayak Yaman atau Aden di selatan sana yang prosesnya agak lambat. Dan duit minyak tadi jadi bahan bakar utama buat nguatin negara ini. Penting banget. Duit minyak ini ngasih negara sumber duit yang gede banget tanpa harus terlalu bergantung sama pajak dari rakyat kebanyakan. Ini ngasih negara otonomi yang lebih besar dari masyarakatnya sendiri. Oh, jadi nggak perlu nurut banget sama rakyatnya gitu ya? Bisa dibilang gitu, ada kecenderungan ke arah sana. Selain itu, minyak juga bikin hubungan baru antar negara Arab. Negara kaya minyak bisa kasih pinjaman atau bantuan ke negara miskin, jadi pengaruhnya makin kuat. Jadi negara itu bukan cuma ngatur, tapi jadi pemain ekonomi dan politik utama yang punya sumber daya raksasa. Kekuatan negara inilah yang jadi fondasi banyak rezim yang berkuasa di dekade-dekade berikutnya. Oke, paham. Coba kita geser dikit nih fokusnya. Gimana dampak semua ini ke kehidupan sehari-hari orang, terutama di kota? Tadi kan udah disinggung soal urbanisasi gede-gedean. Kota-kota Arab jadi kayak apa sih di era ini? Berubah total. Pertumbuhan penduduk kota itu jauh lebih cepat dari rata-rata nasional. Kairo itu contoh paling sering disebut. Populasinya meledak. Tapi ini kejadian di mana-mana. Baghdad, Damaskus, Beirut, Casablanca. Secara fisik kotanya berubah juga dong?
Pasti, muncul daerah-daerah baru yang modern, gaya arsitekturnya kebarat-baratan, villa buat kelas atas, apartemen buat kelas menengah baru yang lagi tumbuh. Tapi, di sisi lain karena banyak banget orang desa datang nggak punya pilihan, muncul juga daerah kumuh yang luas banget. Di Afrika Utara sering disebut bidon fields, di tempat lain ya kampung liar gitu. Jadi, ada semacam pemisahan baru berdasarkan kelas ekonomi. Terus interaksi orang-orangnya di kota gimana? Kan makin rame, makin campur. Nah, pemisahan lama berdasarkan agama atau suku yang dulu zaman kolonial kental banget, misalnya antara kota Eropa sama kota pribumi di Maghrib, itu mulai luntur. Elit Arab yang baru ngambil alih rumah-rumah sama posisi yang ditinggal orang Eropa. Gaya hidup juga pelan-pelan geser. Geser gimana tuh? Ini kayak nunjukin perubahan mentalitas juga sih. Lebih terbuka, mungkin lebih individualis juga. Wah, ini perubahan sampai ke level dasar banget ya. Kalau aktivitas di luar rumah. Kayak belanja, hiburan gitu. Cara orang belanja mulai berubah. Dari yang tadinya ke pasar tradisional atau suk, mulai banyak yang ke toko-toko modern. Bahkan department store mulai ada di kota-kota besar. Terus yang juga signifikan banget itu ledakan tempat hiburan baru. Hiburan apa aja? Restoran, kafe-kafe gaya Eropa, dan terutama bioskop. Ini gila sih angkanya. Hurani nyatet, di Mesir aja jumlah bioskop itu hampir 2 kali lipat cuma dalam 12 tahun. Dari 194 di tahun 1949, jadi 375 di tahun 1961. Ini bukan cuma tempat nonton film, ini jadi ruang sosial baru. Wow, bioskop nambah secepat itu? Berarti emang ada haus hiburan dan pengalaman baru ya di masyarakat? Ini ngaruh juga nggak sih ke peran perempuan di ruang publik? Tentu ngaruh. Pelan-pelan tapi pasti. Terutama di kalangan kelas menengah kota yang sekolah, perempuan mulai lebih kelihatan di ruang publik. Ada yang kerja di kantor pemerintah, ada yang kuliah, dan lebih bebas lah bepergian. Soal pakaian gitu, ada perubahan? Ada. Fenomena perempuan lepas cadar atau jilbab tradisional itu jadi lebih umum di kalangan ini. Tapi ya tentu ini nggak seragam ya, beda-beda di tiap tempat dan kalangan. Transportasi umum modern kayak tram, bus, taksi juga bikin semua orang makin gampang gerak di kota. Jadi mobilitas makin tinggi ya? Banget. Bahkan Haorani kasih contoh lucu soal mobil yang naklukin gurun. Dulu perjalanan Suriah Irak naik unta bisa sebulan. Sekarang pakai layanan taksi antar negara bisa kurang dari sehari. Itu revolusi mobilitas namanya. Luar biasa ya perubahannya. Nah, di tengah semua perubahan sosial, gaya hidup, ini gimana soal pendidikan sama pembentukan budaya nasional yang jadi fokus bab 23 Haurani? Negara-negara baru ini pasti ngelihat pendidikan penting banget kan buat bentuk bangsa? Penting banget. Pendidikan itu dianggap kunci buat modernisasi, buat bangun bangsa, buat nanamin identitas nasional yang baru. Makanya salah satu prioritas utama pemerintah setelah merdeka ya gedein sistem pendidikan. Contohnya? Di Mesir misalnya tahun 1960 udah lumayan tuh, sekitar 65% anak usia SD udah bisa sekolah. Total ada 3 juta siswa di semua level. Pola mirip, ya mungkin skalanya beda. Kejadian juga di Suriah, Lebanon, Irak. Tapi apa setara semua negara gitu? Enggak juga, masih ada timpang. Negara kayak Yordania, Libya, Maroko, Tunisia itu perkembangannya lebih pelan. Apalagi di Arab Saudi, Yaman, atau negara teluk lain kecuali Kuwait yang udah kaya banget dari minyak, akses pendidikan masih terbatas banget di era ini. Kesenjangan gender gimana? Masih gede banget. Walaupun ada kemajuan, Aurani takut di Mesir aja, 83% perempuan itu masih buta huruf tahun 1960. Jadi tantangannya masih besar. Selain soal akses, ada isu lain di pendidikan yang nyambung ke identitas nasional. Ada soal bahasa. Ini krusial banget dan sering bikin dilema. Ada dorongan kuat buat Arabisasi. Jadi bahasa Arab Fusha, standar modern, dijadian bahasa pengantar utama di sekolah, di kantor pemerintah. Ini bagian dari upaya bangun bangga nasional sama kesatuan budaya Arab. Tapi tantangannya? Ya, di sisi lain kan ada warisan kolonial, bahasa Perancis misalnya, masih kuat banget dipakai di negara-negara Maghrib sama Lebanon. Terus ngembangin materi pelajaran modern, terutama sains dan teknologi, pakai bahasa Arab yang pas itu ternyata nggak gampang. Jadi debat soal bahasa ini bagian penting dari pergulatan budaya waktu itu. Ngomongin budaya, era ini kan sering disebut masa keemasan media massa ya. Gimana media ini ikut ngebentuk budaya nasional atau malah mungkin budaya pan-Arab
Betul sekali, media massa perannya gede banget. Ini zaman emasnya sinema Mesir, film-film sama lagu-lagu pop Mesir yang sering nongol di film juga, itu populer banget di seluruh dunia Arab. Dari Baghdad sampai Casablanca pada nonton dan dengerin. Jadi kayak nyambungin gitu ya. Iya, bintang film kayak Omar Sharif atau Faten Hamama itu jadi idola seregional. Ini bikin semacam bahasa budaya populer yang bisa nembus batas negara. Keren. Kalau radio gimana? Radio mungkin lebih dahsyat lagi pengaruhnya. Jangkauannya kan lebih luas. Orang nggak bisa baca atau nggak punya duit ke bioskop tetap bisa dengerin radio. Pemerintah cepat sadar nih, radio ini alat kuat buat propaganda sama mobilisasi massa. Contohnya? Stasiun radio Saud Al-Arab, suara orang Arab dari Kairo, zamannya Nasser, itu jadi corong utama nasionalisme Arab yang semangat banget. Didengerin di mana-mana. Tapi radio juga jadi sumber hiburan utama. Musik, drama radio, berita. Jadi, ya media massa ini, film sama radio efektif banget nyebarin gagasan, gaya hidup, dan rasa kearaban bareng-bareng, ngelewatin batas-batas negara. Kalau ekspresi budaya yang lebih serius kayak sastra sama puisi gimana? Ikut berubah juga? Tentu saja. Di sastra bentuk-bentuk baru kayak novel sama cerpen yang banyak dipengaruhi barat, jadi alat penting buat penulis nganalisis atau kritik masyarakatnya. Tema-temanya apa aja biasanya? Macam-macam, kemiskinan di kota dan desa, benturan tradisi sama modernitas, konflik antar generasi, orang yang rasa asing di kota besar, dampak pengaruh barat yang kadang positif, kadang negatif. Aurani nyebut nama-nama kayak Najib Mahfuz di Mesir atau Yahya Haki. Karya mereka tuh ngasih gambaran sosial yang dalam, seringkali kritis. Kalau puisi kan tradisinya kuat banget di Arab. Nah, justru di puisi ini terjadi semacam revolusi puitis, kata Aurani dan kritikus lain. Mulainya akhir 40-an, terus berkembang pesat di tahun 50-an. Ini perubahan radikal. Pusatnya di Irak, ada penyair kayak Badr Shakir Al-Sayyab, Nazik Al-Malaika, terus nyebar ke Beirut, ada Adonis, Khalil Hawi, sama majalah keren namanya Shir atau Puisi. Kenapa disebut revolusi? Apanya yang beda? Penyair-penyair muda ini sadar banget mau dobrak tradisi. Pertama, tema. Mereka geser dari yang tadinya dominan soal cinta-cintaan romantis atau curhat pribadi ke isu sosial politik yang lagi panas. Merdeka, keadilan sosial, kecewa sama kondisi setelah kolonial, konflik Palestina. Terus bentuk puisinya? Nah, ini juga penting. Mereka eksperimen pakai syair hur atau puisi bebas. Jadi nggak terikat lagi sama aturan bait dan rima klasik yang kaku itu. Ini bikin ekspresinya lebih bebas, lebih modern rasanya. Mereka juga banyak nyerap pengaruh puisi barat modern. T.S. Eliot itu pengaruhnya gede banget. Sama pakai simbol-simbol atau mitos kuno Timur Tengah buat ngomongin kondisi zaman sekarang. Ini upaya sadar buat bikin bahasa puisi baru yang nyambung sama zaman mereka. Bagian dari bikin budaya nasional modern. Oke, jadi ada modernisasi, nasionalisme, budaya baru. Terus posisi Islam gimana di tengah semua ini? Apa perannya jadi pudar atau malah nemu cara baru buat muncul? Jauh dari pudar, Islam itu tetap jadi kerangka penting buat banyak orang memahami perubahan yang cepat banget ini. Malah di periode ini kita lihat gerakan Islam modern justru makin kuat sebagai kekuatan sosial dan politik. Kuatnya gimana tuh? Macam-macam bentuknya. Di satu sisi ada usaha dari para pemikir buat tafsirin ulang Islam biar relevan sama zaman modern. Kayak Taha Hussein di Mesir yang ngelihat Khalifah Umar itu contoh pemimpin reformis sosial. Di sisi lain, gerakan sosial politik kayak Ikhwanul Muslimin itu jadi besar banget masanya. Di mana aja tuh Ikhwanul Muslimin kuat? Terutama di Mesir akhir 40-an sampai awal 50-an. Di Suriah juga punya pengaruh. Kenapa banyak yang tertarik? Karena mereka nyeruin persatuan umat Islam, lawan imperialisme Inggris, kritik korupsi rezim yang ada. Mereka bahkan sempat deket sama kelompok perwira bebasnya Nasser, sebelum akhirnya konflik terus diberangus di Mesir. Selain gerakan massa, ada pemikir Islam perorangan yang penting di era ini. Ada. Era ini lahirin beberapa pemikir Islam penting yang coba kasih jawaban Islam buat tantangan modernitas. Hurani nyebut nama kayak Mustafa Al-Sibai di Suriah, dia juga pemimpin Ikhwan di sana. Dan terutama Said Qutb di Mesir. Buku Qutb tahun 49, judulnya Keadilan Sosial dalam Islam, itu pengaruhnya gede banget, nggak cuma di Mesir. Apa sih ide utamanya Qutb yang bikin dia berpengaruh? Qutb itu di buku itu sama tulisan lainnya, nekenin beberapa hal penting.
Dia nolak keras pemisahan agama sama urusan dunia, sekularisme. Dia yakin Quran sama Sunnah itu harus jadi panduan total buat hidup. Terus ada konsep hakimiyah, kedaulatan itu cuma punya Tuhan. Dan dia kritik keras apa yang dianggap materialisme, individualisme, sama rusaknya moral barat. Buat Qutb, bebas sejati itu cuma kalau kita tunduk total sama Tuhan. Nah, pemikiran Qutb ini nanti jadi salah satu dasar penting buat ideologi Islamisme radikal. Jadi ada Islam politik, Islam intelektual, yang coba jawab tantangan zaman. Terus kalau praktik agama orang awam sehari-hari gimana? Kayak tarekat sufi gitu. Nah, Islam populer ini yang sering pusatnya di tarekat sufi, ziarah ke makam wali, itu tetap hidup dan kuat. Ini menarik nih, buat banyak orang desa yang baru pindah ke kota, praktek-praktek ini malah ngasih rasa sambung, rasa komunitas, pegangan spiritual di lingkungan baru yang sering bikin bingung. Jadi semacam jangkar gitu ya? Iya, semacam jangkar. Datang ke makam Sayyidah Zainab di Kairo atau Maulai Idris di Fes, ikut zikir bareng, itu jadi cara penting buat jaga identitas sama dapat dukungan sosial. Ini nunjukin kalau lanskap agama di era ini tuh kompleks banget. Ada Islam reformis, politis, sama populer, yang hidup bareng, kadang nyambung, kadang punya jalannya sendiri. Luar biasa ya. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, periode 1940-an sama 1950-an ini benar-benar kayak laboratorium perubahan raksasa di dunia Arab. Kita lihat orang pindah-pindah tempat secara dramatis, kota-kota meledak, duit minyak ngubah kekuatan negara, gaya hidup di kota berubah radikal, media massa bikin budaya populer pan-Arab, sastra dan puisi cari bentuk baru, pendidikan digenjot tapi banyak dilema, dan di saat yang sama, Islam tetap jadi kekuatan penting, baik sebagai ideologi politik maupun pegangan spiritual masyarakat. Persis. Gambaran Auran itu nunjukin masyarakat yang lagi gerak cepet banget. Coba jalan di antara warisan masa lalu, tantangan kemerdekaan, godaan modernitas global, sambil cari identitas kolektif yang baru. Fondasi buat banyak dinamika dan juga konflik yang bakal kita lihat di dunia Arab di paruh kedua abad 20, bahkan sampai sekarang, itu diletakin di 2 dekade krusial ini. Campuran kompleks antara harapan sama kecemasan, antara bangun sama tergantung, antara negasin identitas lokal sama pengaruh global. Pikir ya, ada satu pertanyaan besar nih buat Anda para pendengar. Renungkan bareng-bareng. Di era ini kan kita lihat ada 2 arus kuat yang kayak tarik-menarik ya. Satu sisi, dorongan kuat ke arah modernisasi, bangun negara bangsa, adopsi teknologi sama gaya hidup baru yang sering kiblatnya ke barat. Sisi lain, ada penegasan lagi identitas Islam, entah bentuknya politik atau budaya, sebagai respons atau alternatif. Nah, menurut Anda, gimana ketegangan antara 2 arus besar ini, modernisasi versus identitas keagamaan atau budaya, masih terus terasa dan ngebentuk realitas dunia Arab sekarang? Apa kita masih lihat jejak-jejak dilema dari tahun 40-an dan 50-an ini dalam kejadian dan perdebatan zaman sekarang? Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang ya. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini, menyelami perubahan masyarakat dan denyut nadi budaya Arab pasca perang lewat kacamata Albert Hourani. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.